kita bincang dengan anggota DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan, Pak Heri Suheri. Abang kan di Komisi 4, bahkan periode sebelumnya juga di Komisi 4. Kita bicara soal Pandeglang nih Bang. Kalau bicara dapil Abang, kita sudah banyak mendengar Saprol jadi wartawan sejak 2010, beres kuliah sampai 2025. Kalau akhir tahun nih seperti sekarang November Desember gitu, kami selalu hampir liputan ke banjiran di Pandeglang. Bahkan bagi kami ada kecamatan yang abadi yaitu Patia yang belum jadi wartawan katanya kalau belum pernah liputan banjir di Patia. Nah, kalau sekarang November 2025, kemudian BMKG memprediksi puncak hujannya Desember dan Januari. Bagaimana kemudian Abang mengingatkan masyarakat di Pandeglang untuk siap siaga gitu? Karena infrastruktur juga kan kalau udah dihantam air, banjir juga akan cepat rusak. Gimana Bang terkait fenomena banjir di Pandeglang ini? Iya. Kalau masyarakat Pandeglang khususnya daerah Patia itu kan kurang ada 13 kecamatan kalau nggak salah. Di Pandeglang itu yang rawan bencana banjir. Yang paling terkhusus adalah Patia Sukaresmi. Bahkan Sobang. Saya kira menghadapi musim penghujan kalau udah mau tahun baru ini, masyarakat tidak perlu lagi diingatkan, mereka sudah begitu. Anda sudah menjadi langganan. Sudah hatam Mereka. Kalau kita udah, ya pemerintah selama ini kan kalau sudah menangani urusan itu kan hanya pada saat bisa kita menolong itu pada saat kena banjir bawa Indomie ini pada instan saja kan. Tapi saya dulu pernah mengamati sesungguhnya bagaimana supaya daerah banjir itu tidak lagi banjir. Itu kan kasihan masyarakat di sana. Apalagi kejadian pada tahun 2000 itu kan luar biasa. Sampai ada masyarakat yang meninggal karena tergenang air 1 minggu di atap, di loteng rumah. Karena nggak bisa dikuburkan karena kan terendam air. Sampai pernah kejadian seperti itu Pandeglang. Nah, ini penanganannya butuh keseriusan dari para pemerintah. Karena bukan tidak ada penanganan. Pemerintah, Pandeglang, provinsi juga pusat. Sudah beberapa kali membuat tanggul agar tidak banjir itu kan. Dari Pagelaran sampai Pantai itu kan ada tanggul sungai itu kan. Tapi banjir tetap. Karena luapan sungai tidak meluap, tapi yang dari kampung tidak tembus ke sungai kan gitu kan. Terus dibuatannya sodetan sungai Cibungur itu kan dibuat sodetan aliran sungai baru, tapi banjir masih saja. Gitu kan. Nah ini ini bukan kemampuan provinsi atau kabupaten, ini harus pusat. Karena untuk menangani khususnya daerah Patia, Sukaresmi, Pagelaran itu saya kira yang paling efektif kalau menurut saya entah kajian teknisnya bagaimana. Itu harus dibuatkan sebuah waduk misalnya, di mana pada saat musim hujan itu dapat menampung air yang cukup besar. Pada saat musim kemarau air ini bisa ditarik untuk mengalir ke sawah. Malah kalau danau kan juga bisa dibuat wisata dan sebagainya. Tapi ini kan anggarannya ini harus anggaran kementerian, harus pusat ini. Karena itu bukan hal yang kecil kan anggarannya. Saya kayak itu. Karena gimana masyarakat di sana ya. Masyarakat di kita mohon maaf ya. Makam saja sudah budaya. Itu kan dataran rendah. Patia, Pagelaran itu kan khususnya Kubang Kampil gitu kan, daerah Sukaresmi itu kan dataran rendah. Gitu kan. Tapi di situ udah lumbungnya padi Kabupaten Pandeglang itu kan. Lumbung padi itu. Iya. Tapi itu yang dataran rendah sulit itu kan. Kecuali dibuatkan itu. Karena kan tanggul sudah. Dibuat sodetan sungai sudah, tapi banjir masih tetap mengancam mereka. Nah, yang belum ini dibuatkan sebuah waduk.
Oke, kayak di Lebak Waduk Ya, Karya. ada karya nih. Kalau karena kan dibutuh bukan karena banjir, tapi Ya, membutuhkan ya. air. Kebutuhan air. Tapi ini pertama menangani banjir, kedua air ini akan dibutuhkan pada saat musim kemarau untuk area pertanian. Oke, siap. Tapi Sapro ingin komparasi begini Pak Eri, Bang. Kan juga pembangunan fisik di Kabupaten Pandeglang juga nggak bisa dibendung. Pertambahan jumlah penduduk juga suatu keniscayaan. Banyak perumahan baru. Kemudian juga ada proyek strategis nasional, misalnya Jalan Tol Sarang Panimbang. Apakah pembangunan fisik itu juga turut memperparah situasi Pandeglang yang tadi dikenal rawan banjir itu? Kalau dalam pelaksanaan pembangunan mungkin sepertinya itu kan. Tapi kalau sudah selesai kita juga ini. Nah, ini kan tata ruangnya juga harus betul-betul ini. Kan di wilayah-wilayah banjir itu pemerintah jangan terlalu mudah mengeluarkan perizinan-perizinan rumah dan sebagainya. Apalagi misalkan daerah yang rawan banjir atau ya sekarang ini kan wilayah persawahan juga karena perkembangan penduduk kan berkurang. Menyusut. Yang daerah lumbung padi menjadi. Dan sekarang tapi kan kondisi ini melebar dikit ya. Tapi masyarakat di sana karena Pandeglang itu lumbung padinya Provinsi Banten khususnya desa Patia harus gitu kan lumbung padi Pandeglang. Ya itu kenyataan. Sekarang kan kalau lagi musim panen itu kan mana Karawang, itu kalau cuma sana, nggak ada beras di Pandeglang, tapi beras di Cianjur, beras di Karawang, padahal dari Patia. Iya. Tapi itu pun kan sudah berkurang, ya kan? Area pesawat sudah berkurang, makanya dalam hal ini perizinan harus betul-betul mencermati, terutama dari aturan-aturan yang ada, sebuah regulasi bahwa area sawah yang produktif jangan dialihfungsikan menjadi. Ya kan? Sementara ini Pandeglang memang tidak ada industri ya, pabrik dan sebagainya. Tapi kalau sudah bergeser ke sana nanti ke depan, hendaknya memperhatikan tata ruangnya. Ini maksudnya. Jadi hulu hilirnya penanganan banjir ini banyak hal gitu kan. Banjir ini memang betul saya setuju. Jadi harus ada penanganan dari hulu ke hilir. Pertama banjir ini diakibatkan oleh ya kita makhluk Tuhan ya yang tanpa disadari kita telah membuat kerusakan terutama kerusakan lingkungan hutan dan sebagainya. Kita lihat Provinsi Banten ini memiliki 3 gunung, yang mana 3 gunung ini adalah Akarsari, merupakan paru-parunya Provinsi Banten. Ya kan? Kalau dari bawah ini kita melihat gunung-gunung ini masih perkasa. Kan gitu, mulai terlihat hijau. Gitu. Tapi kalau naik ke atas, ini tidak sedikit hutan yang sudah gundul dan sebagainya. Nah ini kan yang harus jadi perhatian khusus. Jadi penanganan dari hulu, awalnya dari kerusakan hutan ini, yang harus betul-betul jadi prioritas perhatian pemerintah. Jadi sebanyak, memang ada hutan industri, ada hutan, tapi masyarakat ini kalau tidak ini kan oknum ya kan, ini kan merusak. Ini yang mengakibatkan bahayanya bukan sekedar banjir, longsor, sebagainya kan, bencana-bencana ini. Jadi kerusakan lingkungan itu harus kita, terutama hutan. Penanganan dari hulu sampai ke hilirnya seperti apa, hulunya bagaimana. Atau mungkin kalau sudah, ya kalau yang namanya hutan lindung, itu kan tidak bisa 10 sampai 30 tahun. Itu kan harus butuh puluhan tahun. Kita memiliki pohon-pohon yang daya serap airnya bagus dan sebagainya. Nah, mungkin ke depan ada dibuatkan waduk-waduk di atas gunung gitu kan, untuk menampung air-air gitu kan, supaya tidak langsung turun. Kan gitu kan? Dibuatkan di area-area ini
dibuatkan waduk gitu kan. Ada pemanfaatan teknologi ya. Pemerintah dengan pemanfaatan teknologi. Oke. Jadi kalau kita harus mengembalikan hutan, itu butuh waktu, bukan berarti itu, tapi waktunya sangat panjang. Tapi ada solusi-solusi lain. Karena banjir itu lebih diakibatkan oleh itu. Iya ya, penebangan liar. Penebangan liar, terus masyarakat di hilirnya yang kurang. Ya sebetulnya bukan karena musim hujan ya, bukan atau musim ini. Ya karena masyarakat yang kurang peduli dengan kebersihan saja. Sampah misalkan yang membuat aliran drainase tersumbat dan sebagainya, itu juga penyebab daripada banjir. Nah, ini butuh kesadaran semua Butuh pihak kesadaran. ya. Jadi semua pihak harus betul-betul fokus di urusan ini. Ya, siap. Terakhir di persoalan banjir Pandeglang nih, Pak. Oke. Di negara maju pun bencana banjir terjadi. Tetap terjadi. Di Indonesia di semua provinsi, termasuk juga di DKI Jakarta. Yang jadi sorotan publik atau juga sorotan kami para jurnalis adalah ketika bencana banjir terjadi menimbulkan korban jiwa, Pak Kiai. Ini kan yang selalu penuh keprihatinan kita. Jangan sampai kemudian akhirnya masyarakat diadu domba ya tuh jadi marah ke pengusaha kayu misalnya sampai banjir menimbulkan korban jiwa. Nah, ini bagaimana dorongan DPRD, dorongan fraksi PDI Perjuangan atau dorongan Abang agar ini yang diprioritaskan gitu. Iya. Jadi ini saya sampaikan tadi. Jadi ini harus semua instansi atau dinas juga sama-sama menangani ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh itu BPBD kurang tanggap hasilnya terjadi orang yang meninggal. Tidak. Tapi bagaimana awalnya dinas lingkungan hidup, terus kehutanan dan sebagainya, kan kita harus sinergi. Sama-sama bagaimana menangani ini sesuai dengan tupoksi tupoksi masing-masing. masing-masing. Siap. Yang sederhana saja, LH saja sama. Bagaimana menangani sampah dan sebagainya, kan gitu kan. Nah ini yang perlu ini. Jadi banjir ini tidak sederhana. Kalau kita paksa banjir terus kita menolong orang itu kan akibatnya gitu. Tapi penyebabnya ini, saya lebih setuju penyebabnya yang harus betul-betul kita tangani. Siap. Ya kan? Nah, mitigasi bencana itu memang harus lebih ditingkatkan kembali. Karena apalagi nih cuaca yang sangat ekstrim sekarang ini, saya sangat khawatir. Sementara biasa masyarakat kita, terutama masyarakat pantai ini, sangat berharap nih kalau udah mau tahun baru. Ya kan? Tapi dengan cuaca ekstrim yang seperti ini, jangan sampai sepi. Bukan sepi. Jangan sampai menjadi musibah kan. Oh gitu, kan? iya. Ya gitu. Jadi kalau banjirnya itu kan mungkin tidak bisa ini kita kan. Negara banjir kalau banjir kan. Tapi penanganannya, jadi proses mitigasi ini harus betul-betul siap nih sekarang ini. BPBD dan sebagainya. Sampai pemerintahan yang paling bawah sekalipun itu harus betul-betul sama-sama mengingatkan masyarakatnya. Ya, misalkan RT, RW, kepala desa minimal lingkungan harus bersih, siap-siap gitu kan. Drainase yang tadinya tidak terawat sekarang ini harus barangkali terjadi penyumbatan dan sebagainya, harus siap dari situ dulu.